Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dengan NIM H02220119 dari kelas Pendidikan Matematika 2022B. Di sini saya akan melakukan uji validitas data menggunakan SPSS. Di sini saya sudah menyediakan data yang akan saya uji, di mana saya akan menguji tes objektif atau berupa soal pilihan ganda. Nah, di sini saya menggunakan 10 soal dan responden sebanyak 20 siswa. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di tampilan awalnya akan ada dua menu, yaitu data view dan variable view. Langsung saja kita pilih variable view, kemudian di kolom name kita isi dengan berapa soal yang akan kita uji. Misalnya tadi saya menggunakan 10 soal, maka saya di sini akan mengisi soal 1, soal 2, soal 3, sampai 10. Atau sampai soal ke-10. Soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, dan jangan lupa kita isi juga dengan skor total. Nah, setelah itu di kolom desimal kita ubah semuanya itu menjadi 0. Ini bisa kita isi juga secara manual. Nah, setelah itu kita akan mengubah juga di kolom measure, yaitu menjadi scale. Jadi semuanya juga kita ubah. Oke. Nah, setelah kita ubah, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah terganti menjadi soal 1, soal 2, soal 3, sampai soal 10, dan ada skor totalnya. Kemudian, kita kembali ke Microsoft Excel, atau kita akan mengcopy soal yang akan kita ujikan di SPSS. Kita Ctrl C atau copy, kemudian kita kembali ke SPSS. Nah, langsung saja kita paste di sini. Nah, setelah itu kita klik Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate. Nah, di sini soal 1 sampai 10 ini dan skor total semuanya akan kita pindahkan ke kolom variabel di samping menggunakan tanda panah. Atau bisa juga kita langsung pilih semua menggunakan Ctrl A, lalu klik tanda panah menuju ke kolom variabel. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini tampilan outputnya akan seperti ini. Nah, di sini ada tanda berbintang 2 atau bintang 2 yang menandakan bahwa korelasinya itu sangat signifikan, atau bisa kita katakan dia soal 1 itu valid. Begitu juga dengan soal 2, di sini juga ada tanda bintangnya, bintang 1, tapi apakah jika bintang 1 dia tetap valid? Iya. Jadi bintang 2 itu sangat valid, atau bisa kita katakan sangat signifikan. Kemudian bintang 1 itu juga signifikan dan dia juga valid. Nah, kemudian di sini ada yang tidak ada tanda bintangnya. Nah, hal ini berarti soal tersebut tidak valid. Nah, di sini ada salah satu contohnya, yaitu soal 8. Nah, di sini soal 8 berarti tidak valid. Nah, sebelum kita masuk di uji reliabilitas, nah soal yang tidak valid itu kita akan buang. Jadi soal yang akan kita uji reliabilitasnya itu hanya soal yang valid. Selanjutnya, uji reliabilitas soal pilihan ganda. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, maka bisa kita lakukan analisis reliabilitas soal pada butir soal tersebut. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi pada keterandalan instrumen. Nah, uji reliabilitas hanya dilakukan pada butir soal yang valid saja. Jadi, soal yang tidak valid pada saat kita lakukan uji validitas itu kita buang. Kemudian soal-soal yang valid, nah itulah yang akan kita uji reliabilitasnya. Adapun untuk tes pilihan ganda, kita gunakan rumus seperti berikut ini, di mana RI itu sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang M dikali K dikurang M per K dikali varians. Nah, di mana K-nya itu K-nya adalah jumlah item dalam instrumen, kemudian M adalah mean score total, kemudian ST kuadrat itu sama dengan varians total. Nah, langsung saja kita masuk di datanya. Nah, ini adalah data yang telah kita uji tadi menggunakan SPSS. Nah, di sini uji reliabilitas data selanjutnya saya akan menggunakan Excel. Nah, di sini soal ke-8 tadi tidak valid, sehingga soal 8 akan kita buang. Langsung saja kita masuk di Excel. Nah, di sini
Cara yang pertama yaitu kita tentukan dulu K-nya. Nah, K-nya kan tadi ada 10 soal, tapi yang valid hanya 9. Jadi kita pilih hanya 9. Kemudian K dikuran 1. Nah, K-nya adalah 9, berarti kita pilih 9 dikuran 1. Enter. Kemudian M adalah mean, berarti kita bisa klik average. Kemudian kita blok pada jumlah atau skor total di sini. Dan kita enter. Nah, setelah itu K dikurang M berarti 9 dikurang 8,1. Oke. Kemudian kita varian, berarti kita klik var. Kemudian kita blok kembali pada kolom skor total atau jumlah. Kemudian kita pilih enter. Nah, di sini selanjutnya itu K per K dikurang 1. K-nya tadi itu sama dengan 9 per K dikurang 1, yaitu 8. Kemudian M dikali K dikurang M. Ketik sama dengan M-nya 8,1 dikali K dikurang M. K dikurang M, enter. Kemudian K dikali var. Berarti kita klik sama dengan K-nya adalah 9, kemudian kita kali dengan 4,41. Nah, di sini kita akan bagi M dikali K dikurang M atau 7,29 per 39,69. Tentu saja sama dengan dibagi kolom K dikali var sama dengan. Nah, setelah itu kita ketik sama dengan 1 dikurang M dikali K dikurang M per K dikali varians atau kolom yang di atas ini. Nah, setelah itu kita masukkanlah di rumus yang telah kita sediakan di sini. Berarti K per K dikurang 1 sama dengan, kemudian dikali 1 dikurang M dikali K dikurang M per K dikali varian, yaitu yang ini. Dan kita enter. Nah, kita sudah bisa lihat di sini hasilnya adalah 0,918392. Nah, setelah kita melihat ternyata di sini interpretasinya yaitu apabila dia berada di 0,00 sampai 0,20 dia sangat lemah, kemudian di 0,21 sampai 0,40 berarti dia lemah, 0,41 sampai 0,60 berarti cukup, 0,61 sampai 0,80 berarti tinggi, dan 0,81 sampai 1,00 itu sangat tinggi. Nah, kita lihat kembali yang kita hasilkan tadi yaitu di 0,91. Berarti dia termasuk di dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji tingkat kesukaran soal, di mana interpretasi kesukarannya itu apabila dia di 0 sampai 0,3, itu artinya soal tersebut sukar. Kemudian di 0,31 sampai 0,7 berarti sedang, tingkat kesukarannya itu sedang. Kemudian di 0,71 sampai 1 itu mudah. Nah, adapun rumus kesukaran itu sama dengan B per JS, di mana B-nya adalah jawaban benar dan JS adalah jumlah siswa atau jumlah responden yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyediakan data yaitu sebanyak 10 soal tes objektif dan dari 20 responden. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan pertama itu kita ingin tahu berapa jumlah jawaban benar dari masing-masing responden. Kita ketik langsung sama dengan sum, kemudian kita blok dari soal 1 sampai 10, kurung enter. Nah, di Excel kita bisa langsung menarik sampai di responden yang terakhir kita, yaitu di responden ke-20. Nah, sehingga di sini saya sudah tahu ternyata responden A jawaban benarnya adalah 9, responden kedua saya jawaban benarnya adalah 8, dan seterusnya. Kemudian kita juga mencari berapa responden yang bisa menjawab dengan benar soal 1, soal 2, soal 3, dan sampai soal 10. Caranya sama, kita ketik sama dengan sum. Kemudian kita blok, kemudian enter. Nah, semua soal kita lakukan, jadi kita langsung saja tarik. Nah, setelah itu kita gunakan rumus yang tadi yaitu B per JS. Nah, di mana benarnya soal 1 itu ada 15 responden, kemudian soal kedua 19, soal ketiga 16, dan seterusnya. Langsung saja kita ketik sama dengan 15 per, karena di sini siswa yang atau responden kita gunakan sebanyak 20, jadi sama dengan 15 per 20, kemudian enter. Nah, kemudian kita tarik lagi sampai ke soal 10. Nah, ternyata di sini soal 1 itu berada di 0,75. Nah, jika kita kembali, ternyata dia berada di mudah, kategori mudah, karena dia di sini antara 0,71 sampai 1. Jadi soal 1 itu termasuk dalam kategori mudah. Nah, langsung saja di sini kita
isi dia mudah. Nah, karena di sini 0,75 mudah berarti 0,85, 0,8, 0,9, 0,75, 0,85, 0,8 itu juga dalam kategori mudah. Di sini ada soal ke-8, dia 0,7. Kita lihat kembali, ternyata di 0,7 itu berada di kategori sedang. Di sini dia di kategori sedang. Kemudian 0,85 berarti dia kategorinya mudah. 0,75 juga termasuk dalam kategori soalnya kategori mudah. Nah, di sini kita sudah bisa melihat tingkat kesukaran soal yang telah kita ujikan kepada responden. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis daya pembeda pada butir soal tes objektif atau soal pilihan ganda. Nah, di sini kita akan menggunakan SPSS. Nah, langsung saja kita masuk di aplikasi SPSS. Nah, sama seperti tadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih kembali variable view. Kemudian kita isikan dengan soal 1, soal 2 sampai soal 10. Karena di sini saya menggunakan 10 soal. Soalnya itu berupa pilihan ganda. Soal 4, soal 5, dan seterusnya. Dan kita isikan juga dengan skor total. Nah, kemudian di desimalnya ini kita pilih 0. Di sini kita bisa isi manual. Atau kita juga bisa klik seperti ini. Nah, bisa juga kita isi secara manual. Semua kita ubah menjadi desimalnya itu 0. Nah, kemudian di measure-nya kita pilih nominal. Semua kita ubah menjadi nominal. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Kemudian kita paste atau kita copy paste dari data yang akan kita uji. Nah, di sini saya sudah mengcopy tadi. Nah, kemudian skor totalnya itu sama dengan sini saya copy dulu. Nah, kemudian kita bisa klik analyze, kemudian pilih scale, kemudian reliability analyze. Nah, semua kita pindahkan ke kolom items. Nah, menggunakan tanda panah. Kemudian kita pilih skor, kembalikan. Lalu kita di sini di model kita pilih alpha, kemudian ke statistik. Nah, di statistik di sini kita di kolom descriptive for kita pilih item, scale, kita centang maksudnya. Kemudian kita juga centang scale if item deleted. Nah, kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Nah, outputnya seperti ini. Kita bisa lihat tabel reliability statistiknya. Chromback alpha-nya itu 0,717. Kemudian di tabel item statistik, kita bisa lihat di tabel corrected item total correlation. Nah, di sini kita bisa lihat kembali skala daya bedanya, di mana yang terletak pada bagian 0 sampai 0,19 itu berarti ditolak, kemudian 0,20 sampai 0,29 itu diperbaiki, kemudian di 0,30 sampai 0,39 itu diterima dan diperbaiki, kemudian di 0,40 sampai 1 itu dalam kategorinya baik. Nah, kita perhatikan di outputnya yang misalnya di sini 0,498, 0,369. Nah, kita bisa memilih yang nilai corrected item total correlation-nya itu di atas 0,3 agar bisa diterima.